Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan mempelajari tentang fikih dari kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu dalam bab bertayamum. Kita akan melanjutkan bab tayamum karena kemarin belum selesai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara bertayamum. Seperti apa caranya itu? Jadi hendaknya seseorang itu mengusap wajahnya dan tangannya sampai siku-siku dengan debu yang suci. Itu cara bertayamum. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama itu untuk wajah, dan tepukan yang kedua itu untuk tangan sampai siku-siku. Apabila dengan 2 kali tepukan itu dapat mencakup anggota tayamum, maka hal itu sudah cukup. Namun jika tidak, maka wajib menambah tepukan sampai mencukupi seluruh anggota tayamum. Jadi tayamum itu cukup dengan 2 kali tepukan ya. Tepukan yang pertama buat wajah, dan tepukan yang kedua itu untuk kedua tangan. Nah, apabila dengan kedua tepukan ini masih belum cukup, misalkan bagian sini 1 tepukan belum selesai, belum terusap, maka harus ditambah tepukan yang lain. Itu jika belum cukup. Tidak harus semua kulit ini terkena dengan debu yang suci atau tanah. Tidak harus, tetapi harus apa? Harus rata. Intinya seperti itu. Tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah. Boleh apabila bercampur dengan kerikil. Tidak boleh jika tanahnya tidak mengandung debu yang bisa menempel di kulit. Jadi tanahnya itu harus mengandung debu suci yang bisa menempel di kulit. Dan tidak boleh dengan lumpur atau tanah yang tidak mengandung debu yang dapat menempel pada kulit. Berbeda dengan lumpur atau tanah yang tidak mengandung debu yang bisa menempel di kulit, itu tidak diperbolehkan. Lumpur misalkan, tayamum dengan lumpur itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh juga bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung, atau tanahnya itu bercampur dengan semen, atau tanahnya itu bercampur dengan za'faron, atau materi lainnya yang dapat menempel pada kulit. Jadi tercampur. Dalam tanah itu enggak cuman ada debu yang suci aja, tetapi ada za'faron, semen, tepung, atau yang lain-lainnya. Walaupun itu bisa menempel pada kulit, tapi tidak diperbolehkan. Karena apa? Di sana terdapat campuran materi-materi lain. Paham ya? Boleh juga bertayamum dengan segala macam jenis tanah, baik tanahnya itu yang berwarna merah, putih, atau tanahnya itu berwarna hitam. Yang penting kondisi tanahnya itu mengandung debu yang suci yang bisa menempel pada kulit debu tersebut. Jadi caranya dimulai dengan menempukkan kedua tangan ke atas tanah, lalu mengusapkannya pada muka, seperti yang kemarin di praktek ibadah. Menempukkan kedua tangan terus mengusapkan kepada kedua muka.
Kemudian menepukan tanah kedua kalinya, lalu meletakkan tangan kiri ke punggung tangan kanan dan mengusapkan hingga siku-siku. Kemudian dibalik tanpa diangkat dan mengusapkannya pada bagian dalam tangan dari siku-siku hingga telapak tangan. Kemudian dilanjutkan pada tangan yang kiri sama seperti sebelumnya. Paham ya? Jadi ketika muka ditepuk sekali, ininya diusap ke muka sampai seluruh muka ini merata terkena debu. Yang kedua, tepukan yang kedua, di kedua tangan ada debu. Tangan kiri diletakkan di punggung tangan kanan, dibagi dua, hanya segini, diletakkan ke sini, ditarik sampai siku sudah selesai semua, maka diputar bagian dalam sini masuk ke bagian tangan bagian dalam juga. Paham ya? Sampai sini. Begitu juga tangan yang kiri. Jadi seperti itu. Karena harus diperhatikan ya, adik-adik, bertayamum itu hanya dengan niat mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Jadi tidak ada tayamum itu mengusap kaki seperti sebagian yang dicontohkan ketika Shahibul Jabair berwudu dan di kakinya ada luka. Nah, ini lukanya diganti dengan tayamum, mengusap lukanya itu. Dan bertayamumnya tetap mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci, bukan bertayamum dengan mengusap kakinya dengan tanah. Itu bukan bertayamum, karena tayamum itu hanya ada seperti ini, yaitu mengusap wajah dan tangan. Sekarang hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi yang pertama, semua perkara yang dapat membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Misalkan kita sudah bertayamum, kemudian kita kentut, maka itu wajib kita mengulang tayamumnya lagi. Karena apa? Karena kentut ini membatalkan wudhu, maka kentut juga membatalkan tayamum. Jadi semuanya yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Yang kedua itu murtad, naudzubillah min dzalik. Misalnya mengingkari perkara dalam agama yang telah lazim diketahui, ma'lum bid-darurah, atau meremehkannya. Contohnya, kita itu tahu sholat itu hukumnya wajib dan waktunya itu ada 5 waktu. Nah, ada orang ini sudah tahu sebenarnya kalau sholat itu 5 dan hukumnya wajib. Kemudian dia bilang sholat itu hukumnya sunnah, sholat wajib itu hukumnya sunnah, dan waktunya itu ada 7, misalkan seperti itu. Maka ini ketika dia dalam keadaan bertayamum, ini juga bisa apa? Bisa membatalkan tayamum karena mengingkari sesuatu yang maklum bid-darurah, atau meyakini kehalalan sesuatu yang jelas-jelas haram. Misalkan apa? Misalkan zina. Dia bertayamum, kemudian ketika bertayamum dia mengatakan kepada orang-orang kalau hukumnya berzina itu halal, diperbolehkan. Maka hal ini juga bisa membatalkan tayamum. Atau menghina hal-hal yang suci dalam agama, seperti apa? Menghina Al-Quran. Semuanya itu juga bisa membatalkan tayamum, karena hakikatnya mereka itu keluar i'tiqadnya dari Islam. Ini juga dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain dalam kitab Sulamut Taufik dan lain-lainnya. Yang ketiga, hilangnya perkara yang menjadi penyebab tayamum secara zat atau nampak, yaitu yang pertama dengan mengetahui keberadaan air. Sama saja apakah air itu banyak sehingga cukup untuk bersuci atau tidak. Ketika dia itu tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Nah,
ketika dia mengetahui di sana ada airnya, maka dia otomatis batal tayamumnya dan harus menghampiri sumber air tersebut. Paham ya? Ini hilangnya perkara yang menjadi penyebab tayamum yang nampak. Yang kedua, ragu-ragu dengan keberadaan air meskipun keraguannya itu hanya sebentar. Jadi bukan hanya dia itu yakin kalau di sana ada air, tetapi hanya keraguan-raguan, hanya zon saja kalau di sana ada air itu bisa membatalkan tayamum, harus disamperin. Kalau misalkan ada air maka batal tayamumnya, harus mengganti dengan air. Yang keempat, hilangnya perkara yang menjadi penyebab tayamum secara syar'i, misalkan sakit. Apabila sakit yang menjadi sebab dia bertayamum sudah hilang, maka tayamumnya menjadi batal. Contohnya ketika kayak seperti kemarin aja Shahibul Jabair, ketika ada tangannya terkena luka dan diperban, maka dia boleh mengganti basuhan yang ada di tangan ini dengan bertayamum. Tetapi ketika lukanya itu sudah sembuh dan perbannya dibuka, maka kewajiban tayamum ini batal dan harus diganti dengan membasuh dengan air. Jadi nggak boleh bertayamum lagi kalau udah sembuh. Paham ya? Otomatis tayamumnya batal ketika sudah sembuh. Selanjutnya, sholat yang boleh dikerjakan dengan tayamum. Jadi sholat apa aja yang boleh dikerjakan dengan tayamum? Jadi tidak boleh mengerjakan sholat fardu lebih dari satu kali dengan sekali tayamum. Jadi satu kali tayamum itu hanya bisa digunakan satu kali sholat fardu. Karena tayamum merupakan cara bersuci yang bersifat darurat saja, maka tidak boleh jika satu kali tayamum digunakan untuk dua kali sholat fardu atau bahkan lebih, itu tidak diperbolehkan. Sama saja sholat fardu tersebut dikerjakan dalam satu waktu atau waktu yang berbeda. Contohnya apa? Dalam satu waktu dia punya qadha untuk sholat zuhur. Nah sekarang sudah asar, tidak ada air, dia bertayamum, satu kali tayamum dia sholat asar, satu kali tayamum dia qadha sholat zuhur. Ini tidak diperbolehkan, harus dengan dua kali bertayamum. Begitu juga tidak boleh satu kali tayamum untuk dua kali tawaf fardu. Ingat ya, kenapa kok tawaf tidak diperbolehkan? Karena hukumnya tawaf ini sama dengan hukumnya sholat. Maka ketika dia mau tawaf dan di Mekah tidak ada air, maka dia mengganti dengan bertayamum. Nah tetapi apabila tawafnya itu wajib, maka hanya bisa digunakan satu kali saja tayamumnya. Kalau misalkan mau digunakan dua kali untuk tawaf wajib, yang kedua kalinya maka harus mengulangi tayamum lagi. Atau tawaf dan sholat fardu. Jadi satu kali tayamum dia mau menggunakan untuk satu sholat fardu dan satu tawaf fardu, itu juga tidak diperbolehkan. Makanya ketika tidak ada air harus menggunakan satu kali tayamum untuk sholat fardu dan mengambil lagi tayamum untuk tawaf fardu. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini surat Al-Maidah.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lalu usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu atau usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, dari ayat ini yang tadi saya baca ini menunjukkan wajibnya bersuci setiap kali hendak sholat. Jadi ketika mau sholat, setiap kali mau sholat itu harus dalam keadaan suci. Tidak boleh sholat itu dalam keadaan berhadas. Jadi seperti itu. Maka ini menandakan kalau misalkan tayamum untuk suatu sholat fardu ini diwajibkan satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah, maka satu kali tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Jadi kalau misalkan tadi tayamum hanya bisa digunakan satu sholat fardu, berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berapapun bilangannya, berapapun macamnya, itu boleh digunakan dengan satu kali tayamum. Paham ya? Begitu juga boleh melakukan sholat fardu dan tawaf sunnah dengan sekali tayamum. Tadi dikatakan satu kali tayamum itu tidak boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu dan satu kali tawaf wajib. Sholat tawaf fardu juga itu tidak diperbolehkan, tetapi apabila salah satunya itu sunnah maka diperbolehkan. Misalkan satu kali tayamum digunakan untuk satu kali sholat fardu dan satu kali tawaf sunnah, ini maka diperbolehkan karena yang satunya itu sunnah. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka seseorang boleh mengerjakan beberapa kali sholat sunnah hingga tak terbatas hanya dengan satu kali bertayamum. Demikian pula dia boleh mengerjakan beberapa kali sholat jenazah dengan satu kali tayamum, atau boleh mengerjakan sholat fardu dan sholat jenazah dengan satu kali tayamum. Karena apa? Karena sholat jenazah ini sama hukumnya seperti sholat sunnah yang lainnya. Maka diperbolehkan satu kali tayamum itu digunakan untuk satu kali sholat fardu dan satu kali sholat jenazah. Nah, sekarang ada suatu permasalahan. Apabila sudah masuk waktunya sholat, maka apakah harus langsung bertayamum atau ditunda dulu sampai menemukan air? Nah, ini dijelaskan dalam hal ini. Hukumnya menyesuaikan keadaan. Jadi dilihat dulu keadaannya itu seperti apa. Apabila seorang telah yakin akan ada air di akhir waktu sholat di mana dia bisa mengerjakan wudhu, dan sholat belum keluar dari waktunya, maka sebaiknya dia menunggu datangnya air dan mengakhirkan sholat supaya dapat mengerjakan sholat dengan wudhu yang sempurna. Maksudnya dengan apa? Dengan air. Karena wudhu adalah hukum asal dan lebih sempurna berwudhu dengan air tersebut. Dan juga karena wudhu hukumnya adalah wajib, sedangkan sholat di awal waktu adalah sunnah. Maka mengerjakan yang wajib lebih diutamakan daripada mengerjakan yang sunnah. Paham ya? Jadi wudhu itu hukumnya wajib, sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Ketika pada waktu itu bisa diharapkan adanya air, maka dia harus mengakhirkan tayamum untuk mendapatkan wudhu yang sempurna dengan air.
Karena apa? Karena wudhu itu wajib, sedangkan sholat di awal waktu itu sunnah, maka boleh diakhirkan. Seperti contoh, saya contohkan apabila di suatu desa ini musim kemarau tidak ada air sama sekali. Nah, tetapi orang-orang di sana itu yakin nanti ketika jam 2, andaikan zuhur ya, jam 3 kurang 20 menit, yakin akan datang bantuan dari pemerintah menyalurkan air bersih. Nah, ini biasanya digunakan untuk berwudu, maka dia wajib mengakhirkan bertayamum. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak bertayamum terlebih dahulu, tapi menunggu sampai jam 3 kurang 20 untuk mengambil air wudhu dan sholat, walaupun sholatnya itu di akhir waktu. Jadi seperti itu, dia yakin nanti kalau misalkan jam 3 kurang 20 bantuan pemerintah akan datang, dan emang biasanya pemerintah membantu pada jam tersebut. Kemudian apabila seseorang merasa tidak ada harapan akan adanya air hingga akhir waktu sholat, maka sebaiknya dia bersegera bertayamum dan mengerjakan sholat di awal waktu. Contohnya lagi, apabila satu desa ini musim kemarau tidak ada air, waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, dan dia yakin kalau misalkan bantuan pemerintah datang, itu datangnya itu pada jam 5, yaitu pada jam masuk sholat asar. Jadi yakin kalau misalkan waktu zuhur ini tidak ada air karena bantuan pemerintahnya akan masuk atau dibantu pada waktu asar, maka dia wajib langsung bertayamum. Ketika waktu masuk sholat itu sudah datang, bertayamum kemudian sholat. Jadi seperti itu kalau dia yakin ya. Jadi tidak ada harapan sampai sholat selesai itu tidak ada air, maka dia langsung bertayamum saja dan langsung sholat, berbeda dengan yang pertama. Dan jika dia berprasangka atau ragu-ragu bahwa di akhir waktu sholat akan mendapatkan air, maka sebaiknya dia mengerjakan sholat di awal waktu dengan bertayamum, karena keutamaan menyegerakan sholat di awal waktu sudah pasti, sedangkan kewajiban wudhu dengan air belum pasti. Saya contohkan lagi, apabila di suatu desa itu pada terjadi musim kemarau, tidak ada air, tapi pemerintah akan membantu dengan saluran air yang bersih. Nah, tetapi bantuan pemerintah ini tidak diketahui apakah datangnya itu zuhur atau asar. Jadi tidak pasti bantuan itu. Terkadang jam 1 sudah dapat bantuan air, atau terkadang jam 3 kurang 20 sudah bantuan air, dan terkadang bantuannya itu ada di jam 4, atau terkadang bantuannya ada di jam 5 dan jam 6. Andaikan seperti itu, jadi tidak jelas kapan bantuan air tersebut akan datang, maka dia menyegerakan bertayamum. Karena tayamum ketika tidak ada air dan sholat ini hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berwudu dengan air ini tidak bisa diharapkan dan belum pasti, maka segera saja bertayamum kemudian melaksanakan sholat. Paham ya? Kemudian mencari air. Tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki air langsung bertayamum sebelum melakukan pencarian air terlebih dahulu. Jadi bertayamum itu ketika kita sudah mencari air dan tidak dapat menemukan air tersebut, itu baru diperbolehkan bertayamum. Kalau misalnya cuma nggak ada air, kita nggak mencari langsung bertayamum, itu tidak diperbolehkan. Ini yang harus dipaham oleh adik-adik. Misalnya mengecek pada kendaraannya, atau mencari dulu di sekelilingnya ada air atau tidak, dan tidak disyaratkan dalam pencariannya itu harus dengan berjalan kaki sampai jauh, enggak disyaratkan. Apabila di dekatnya itu ada bukit, maka dia harus naik ke atas bukit tersebut dan melihat keadaannya, apakah dari atas itu terlihat sungai atau tidak. Hal ini jika dia tidak khawatir dengan keselamatan jiwa, harta, atau kendaraannya. Jika dia bersama orang lain, maka dia
wajib bertanya pada orang lain tersebut apakah dia mempunyai air atau tidak, sampai waktu sholat hampir habis baru. Hal ini berdasarkan firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak memperoleh air. Nah, berarti dia mencari terlebih dahulu, maka bertayamumlah. Dan jika seseorang tidak bisa dikatakan tidak memperoleh air jika belum mencari terlebih dahulu, dan tidak boleh melakukan pencarian air kecuali jika sudah masuk waktu sholat. Jadi pencarian airnya tersebut dilakukan ketika masuk waktu sholat. Sholat zuhur masuk, baru dia mencari air. Belum masuk sholat zuhur, dia langsung mencari air, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus masuk waktu sholat terlebih dahulu baru mencari air. Maka dilakukan pencariannya agar syarat tayamum terpenuhi, yaitu tidak memperoleh air. Dan hal itu tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya, yaitu waktu sholat. Sebab-sebab wajib mengulang sholat. Yang pertama, tidak menemukan air di suatu tempat yang kemungkinan besar terdapat air. Yang kedua, tidak menemukan air saat safar dalam rangka kemaksiatan. Misalnya budak yang kabur atau istri yang meninggalkan rumah suaminya tanpa izin atau nusyush. Yang ketiga, lupa tempat di mana dia menaruh airnya atau lupa tempat di mana dia menaruh alat mengambil air. Yang keempat, tidak mengetahui jalan menuju tempat air. Dan yang kelima, suhu yang sangat dingin di mana dia khawatir akan keselamatan jiwanya. Maka ketika 5 hal ini ditemukan, dia melakukan tayamum. Maka ketika sudah ada air, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Diperbolehkan bertayamum, tapi dia punya tanggungan untuk qadha sholatnya. 5 hal tersebut. Sekarang sebab-sebab yang tidak wajib mengulangi sholat. Jadi apabila ada hal-hal ini, dia nggak wajib mengulangi sholatnya. Bertayamum, sholat, dan sholatnya tidak perlu diqadha. Yaitu yang pertama, tidak menemukan air di tempat yang kemungkinan besar memang tidak ada air saat takbiratul ihram. Yang kedua, air itu sangat dibutuhkan untuk keperluan minum binatang atau manusia yang muhtaram. Ada air, cuman bukan untuk bersuci, tetapi untuk minum misalkan. Yang ketiga, air itu dibutuhkan untuk dijual guna memberi nafkah keluarganya atau untuk membeli pakaian dan kendaraan, yaitu kadar air untuk kebutuhan sehari semalam bagi orang mukim dan selama perjalanan berangkat dan pulang bagi musafir. Adapun bagi pemilik hutang, maka kadar air yang dibutuhkan senilai dengan nominal hutangnya. Yang keempat, tidak menemukan air kecuali air yang dijual, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membelinya. Antara dirinya dan air itu terhalangi oleh musuh, baik dari kalangan manusia ataupun hewan buas dan yang lainnya. Yang keenam, takut apabila hartanya dicuri atau takut ketinggalan rombongannya. Jadi contohnya takut ketinggalan rombongannya ketika kita ada di kereta. Di kereta itu tidak ada air, sedangkan perjalanannya itu jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Maka walaupun nanti di stasiun terdekat itu ada air, tetapi apabila berhentinya itu hanya sebentar saja, maka kita harus boleh bertayamum dan sholat saja. Jadi nggak perlu sholat di stasiun tersebut, itu nggak perlu. Karena takut ketinggalan rombongannya. Jadi nggak usah qadha sholat tersebut. Ketujuh, tidak ada timba atau alat yang bisa digunakan untuk mengambil air. Ingat ya, kalau dia itu punya timba tetapi lupa menaruh di mana, maka dia boleh bertayamum, tetapi wajib mengqadha. Tetapi apabila dia itu emang benar-benar tidak punya timba untuk ada air di sumur tapi tidak punya timba, maka dia bertayamum dan sholat, tetapi sholatnya tidak perlu diqadha. Itu berbeda dengan lupa dan tidak punya.
Yang kedelapan, takut tercebur dan tenggelam ke dalam air apabila dia berada di atas kapal. Yang kesembilan, mengetahui bahwa air tidak mungkin dia dapatkan kecuali setelah keluar dari waktu sholat. Yang kesepuluh, khawatir apabila dia menggunakan air akan menimbulkan penyakit atau sakitnya bertambah parah, memperlambat kesembuhan, mengancam jiwa, timbulnya bekas luka yang permanen atau yang lainnya. Paham? Hal-hal ini dia itu boleh bertayamum dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Kemudian jika tidak menemukan air dan tidak mampu bertayamum, sekarang tidak ada air dan dia tidak bertayamum, gimana solusinya? Nah ini, apabila seseorang tidak menemukan air dan debu seperti berada di tempat yang berlumpur, sedangkan di sana tidak ada alat untuk mengeringkannya, dan atau dia itu dipenjara di tempat yang najis, atau ditawan oleh musuh dalam keadaan terikat atau yang lainnya, maka wajib baginya mengerjakan sholat sesuai dengan keadaannya. Meski bersuci adalah syarat sahnya sholat, tapi ketika seseorang tidak mampu melakukannya, maka hal itu tidak bisa menjadi alasan dia boleh meninggalkan sholat. Orang yang tidak menemukan air dan debu, maka dia cukup mengerjakan ibadah yang wajib saja. Hal ini saya contohkan ketika ada satu orang di penjara di tempat yang di sana tidak ada air, di tempat yang di sana tidak ada tanah yang mengandung debu yang suci, yang tempatnya itu najis. Itu seperti apa? Gimana cara sholatnya? Tidak perlu berwudu dan tidak perlu bertayamum, langsung sholat saja. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Orang tersebut wajib sholat. Paham ya? Seperti contoh juga, apabila ada orang satu sakit di ranjang rumah sakit, tidak boleh terkena air misalkan, dan tidak boleh disentuh. Jadi ketika tidak boleh disentuh, tidak boleh ditayamumi, itu tidak boleh, hanya diam saja komat, tapi dia sadar, maka hal ini tidak menggugurkan kewajiban dia untuk sholat. Sholatnya tetap wajib walaupun tidak dengan wudhu dan tidak dengan bertayamum, dan tidak bisa bergerak sebagaimana sholat semestinya, yaitu apa, dengan isyarat saja bisanya, tetap wajib sholatnya. Hal itu tidak membatalkan kewajiban sholat, kecuali dia dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri, itu berbeda. Paham ya? Ini kewajiban sholat. Sholat itu sangat penting. Bahkan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu salah satu hukumannya apabila sudah diingatkan dia tidak mau bertobat, maka boleh dibunuh. Itu dalam hukum Islam, dalam hukum yang ditegakkan oleh negara yang syariatnya Islam. Apabila di Indonesia tidak boleh, karena hukumnya sudah diatur. Tetapi hukum asal Islam itu harus dibunuh ketika orang yang meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.